Sang Pejalan Sunyi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya Bolo, di kesempatan hari ini saya bersama tim Sang Pejalan Sunyi mendatangi dari sekian banyak desa di Kabupaten Bojonegoro. Itu terdapat desa yang lokasinya itu sangat terpencil. Dan sebelum kita menuju ke lokasi desa itu, kita harus melewati hutan, walaupun hutannya itu tidak selebat hutan di daerah selatan dari Kabupaten Bojonegoro. Dan kali ini saya akan menuju ke desa yang bernama Desa Ndonan. Desa Ndonan itu termasuk masih ikut Kecamatan Purwosari. Tentunya masih berada di Kabupaten Bojonegoro dan di Provinsi Jawa Timur. Tentang beberapa keunikan di Desa Ndonan ini, salah satunya adalah sebuah adat istiadat yang melahirkan sebuah tradisi yang sampai sekarang tradisi itu masih dipegang teguh oleh masyarakat di Desa Ndonan itu, Bolo. Sebelum saya menceritakan tentang tradisi atau adat istiadat di Desa Ndonan, saya juga akan menunjukkan ancer-ancernya lokasi Desa Ndonan itu ya Bolo. Yang pertama, kita itu start langsung kita berada di Pasar Tobo. Nanti di arah Pasar Tobo itu kita kalau dari timur itu ambil arah kiri menuju ke Kecamatan Purwosari. Nanti di pasar situ ada pertigaan, nanti kita ambil yang kanan, nanti lurus saja terus sekitar ada 5 kiloan, nanti kita ketemu Pasar Kuniran. Setelah kita menuju ke Pasar Kuniran, kita ambil kanan, dan disinilah lokasi atau tujuan kita untuk menuju ke Desa Ndonan, di mana Desa Ndonan itu memiliki suatu adat istiadat atau lahirlah sebuah tradisi, yaitu di Desa Ndonan itu ada beberapa sebuah adat yang sampai sekarang itu masih dipegang teguh, yaitu salah satunya warga di Desa Ndonan itu tidak mau atau tidak boleh memiliki hewan ternak yang berkaki 4. Ada beberapa kriteria, yaitu hewan ternak itu. Yang pertama adalah sapi. Masyarakat di Desa Ndonan sini itu tidak berani berternak sapi, itu yang pertama. Yang kedua itu masyarakat Desa Ndonan tidak berani memiliki ternak kambing yang berjenis mungkin aja ya Bolo, itu adalah kambing
yang berwarna putih. Contoh kambing yang berwarna putih itu biasanya adalah kambing kibas. Kalau kambing Jawa atau kambing selain kambing kibas itu tidak apa-apa. Dan ada lagi, tidak boleh memiliki ternak atau memiliki hewan yang bernama anjing. Itulah beberapa larangan atau pantangan di Desa Donan. Nanti kita akan masuk ke arah sana Bolo. Itu menuju ke arah Desa Donan. Dan di Desa Donan itu ada beberapa tokoh yang sampai sekarang itu disakralkan Bolo, yaitu tempat makam beliau yang bernama Mbah Buyut Sinareing Donan. Ada beberapa referensi bahwa Mbah Buyut Sinareing Donan itu beliau itu masih memiliki darah keturunan dari Kasultanan Pajang, atau beliau itu juga salah satu dari putra dari Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Nanti sepanjang perjalanan ini saya akan menceritakan tentang beberapa kisah beliau dan beberapa peristiwa juga tentang keberadaan makam Sinareing Donan ini. Sebab ada beberapa referensi kalau menceritakan tokoh beliau itu Sinareing Donan itu masyarakat di sekitar situ itu melarang untuk menceritakan kisah beliau di lokasi makam Mbah Buyut Sinareing Donan itu Bolo. Dan dipercaya bahwa Mbah Buyut Sinareing Donan itu putra dari Sultan Hadiwijoyo yang bernama yaitu Pangeran Parangkusumo. Beliau yang dipercaya adalah adik dari Pangeran Benowo. Yuk, seperti apakah kelanjutan tentang kisah beliau atau cerita Mbah Buyut Sinareing Donan? Next, yuk langsung saja kita menuju ke lokasi Desa Donan. Sebab Desa Donan itu termasuk desa terpencil. Kanan dan kiri itu kalau kita menuju ke Desa Donan masih banyak sekali kita temui pohon-pohon jati atau hutan persilan atau hutan kecil. Dan ada informasi juga bahwa di Desa Donan itu masih banyak orang yang sakti. Maksud dari sakti itu adalah masih banyak orang yang masih melakukan tradisi tirakat ataupun puasa yang menurut beberapa informasi itu juga dari leluhur-leluhur yang ditokohkan di Desa Donan ini Bolo. Jadi kita itu harus ekstra hati-hati, sopan santun, unggah-ungguh. Itulah modal kita menuju ke Desa Donan ini. Terkenal sinten? Nek umum Pak ya, dalam kula niku dados juru kunci kan tangkep terakhir lah, tegese terakhir kan kula niku nom dhewe. Kita sing kan kula mboten ngerti. Kita nggih. Wong wis mati kula mboten ngerti, kula tesih urung digawe kan ya ora ngerti ya Pak. Nggih. Nah, niku umumipun mriki, disebutnya Punden Donan niku disebutnya Mbah Sinareing Donan. Sinareing Donan. Mbah Sinareing Donan. Dia niku tok celukane niku tok. Nggih. Terus termasuk ilolone salane sapi napa mawon? Nggih. Si rumiyin lho nggih. Nggih. Jangan cilik kula lho nggih. Niku sapi mboten gantuk. Wedhus gibas mboten gantuk.
banyak niku mboten kantuk. Rumiyin Nggih. wayang Purwo mboten kantuk. Sak roh kula niku, Pak. Nggih. Wonten wit ageng-ageng kok wonten sumberane. Lah nek niki sumberang mriki kathah ya, Pak. Tapi ya sumberang cilik lho. Mboten kena nggo banyuni sawah lho. Oh, ngoten. Nggih. Nek dienggo ngombe adus ora entekno. Terus ini kok sumberane wonten saged nggih nambani tiyang to napa? Oh, kok mesewu ya, Pak. Nek kowe wonten mungkin niki nggih, niki kan sama mbok leboni mungkin. Gitu. Ini kan omah telu ya. Oh, nggih. Lah niki ora kok sendang, Pak, beli. Oh, beli. Neng umumnya nek wong kok adus sendang dunan ngoten. Oh. Tapi niki mboten sendang, disebutnya sendang ndang dalem apa beli ndang dalem. Nah, niki mungkin Pak ya. Nggih. Kowe pengen teko kono. Nggih. Apa nek banyune ya? Nggih, Mbak. Apa engko apa nggo dukun apa nggo dodol. Lho iya kula niki kan ngomong apik ya, Pak. Nggih. Wong dodol yo Paris. Nggih. Ten lho. Nah, niki mungkin panjenengan ame jauh Pak niki. Nggih, Mbak. Wis aku nggo video gak masalah lho ya. Nggih. Soale kula ngomong bener jurus. Nggih, Mbak. Ora ngeleki wong. Nggih. Gitu? Nggih. Nah niki mungkin nek sampean badhe iki ke omah tengah niki. Nggih. Yo pamane. Sampean kan metu. Nggih. Mungkin nek mun nanti mriku nang dereng. Dereng, Mbak. Nah. Mungkin sampean kan mlebune sampean kan kok gapura. Nggih. Mundur mlebu ngono. Nggih. Nah mungkin nek wis metu bar sampean video lho kene. Nggih. Sampean kan metu nek pengen roh ndang dalem. Nggih. Kowe kan rata niki. Tane kubur punden niki kan cukup luas niki. 12 niki kan warung paling Nggih. iso. Nggih, Mbak. Nah niki kok nganor kok terus mulon niki. Niki tegal jagung-jagung niki. Oh, nggih. Nah, jagung-jagung niku mungkin wite niku enak sukune. Nah niku sampeyan pokoke nek metu rene perono nggih ngliwati warung niki. Oh, nggih. Nggih. Niki kan seleb. Oh, nggih. Niki kan seleb kula niki. Nah niki Pak. Lihat niki anjur iki jagung iki jagung. Nah iki nang kene iki. Ya Bolo, ini saya sekarang sudah berada di depan pintu masuk atau gapura untuk menuju ke tempat makam Mbah Buyut Sinare ing Donan. Ternyata tempat makam beliau itu berada di tempat makam umum. Tempat makam umum di Desa Donan, Bro. Next, langsung saja kita menuju ke area makam Mbah Buyut Sinare ing Donan. Tadi ada beberapa himbauan dari warga di sekitaran makam sini. Itu alangkah baiknya sebelum menuju ke tempat makam Mbah Buyut Sinare ing Donan ini, sendal itu wajib dilepas, intinya itu Bolo. Dan tim kita sudah masuk. Mentaati aturan warga di Desa Donan sini, kita juga melakukan melepas sandal. Dan di sini sebelum kita masuk itu dibuatkan gapura ala kadarnya yang sangat pendek sekali. Harapan warga desa sini sebelum masuk ke tempat cungkup atau tempat makam, kita itu merunduk. Jadi kita masuk harus merunduk.
Ini filosofinya, kita menghormati beliau yang dimakamkan di area makam Mbah Buyut Sinareeng Donan sini. Dan saya juga menyampaikan kepada penonton Sang Pejalan Sunyi, saya tidak akan menceritakan tentang kisah tokoh Mbah Buyut Sinareeng Donan sini, sebab juga termasuk himbauan juga dilarang untuk menceritakan kisah beliau. Jadi tempat cungkup makam Mbah Buyut Sinareeng Donan ini kita melihat dari depan sini ya Bolo. Bangunannya itu terbagi ada 3 ruangan. Ruangan yang pertama itu adalah ruangan pendopo. Nah, ini saya sudah berada di ruangan pertama yang dinamakan ruangan pendopo. Langsung saja saya menuju ke tempat utama, yaitu tempat makam Mbah Buyut Sinareeng Donan. Tadi saya sudah berkunjung ke rumah Bapak Juru Kunci. Ternyata Bapak Kunci banyak menerima tamu sehingga beliau tidak bisa datang ke lokasi makam Mbah Buyut Sinareeng Sudu untuk menceritakan tentang kisah beliau. Sangat disayangkan Bolo, kita tidak bisa melihat makam beliau. Ada beberapa informasi tentang makam Mbah Buyut Sinareeng Donan sini. Itu biasanya di hari Jumat Pahing banyak sekali pengunjung yang datang di lokasi sini Bolo. Dan anehnya pengunjung yang ziarah ke makam Mbah Buyut Sinareeng Donan sini itu justru masyarakat yang berdomisili dari luar Kabupaten Bojonegoro. Contoh tadi informasinya itu dari Surabaya ataupun dari Jakarta. Mungkin mereka datang ke sini juga melakukan tawasulan, ataukah mungkin juga memiliki keinginan-keinginan tertentu, Allahu alam, kita kurang tahu. Tapi kenapa kok orang Jakarta kok dibela-belain sampai ziarah di tempat makam Mbah Buyut Sinareeng Donan sini Bolo. Tak jauh dari tempat makam Mbah Buyut Sinareeng Donan sini itu ada sebuah tempat sendang. Kalau warga di sini itu menamakan cublian. Itu dari makam Mbah Buyut Sinareeng Donan itu arah utara atau sebelah lore
lore makam Mbah Buyut Sinare ing Donan itu ada sebuah tempat sumber mata air, atau kalau orang di luar desa Donan sini itu menamakan sendang, tapi kalau warga desa Donan sini itu menamakan cublian. Itu di sebelah sana Bolo. Ada gerumbul-gerumbul itu, di sana itu ada sebuah cublian atau sendang, di mana sendang itu memiliki airnya itu memiliki apa ya, karomah, mungkin itu ya, memiliki khasiat yang berkhasiat, yang konon katanya itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tetapi penyakit itu dari non medis Bolo, yaitu penyakit magic. Intinya itu, entah itu santet atau entah itu guna-guna, konon katanya air di cublian sana itu atau di sendang itu sangat manjur dan mujarab. Ya Allah alam, apapun itu tentunya kita tidak bisa meluputkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang sendang atau air itu yang dipercaya bisa mujarab, tentunya itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Bolo. Air itu hanya sebagai pelantara saja. Ya Bolo, ini kita akan menuju ke sebuah sendang atau cublian yang dinamakan Karang Dalem. Jadi kalau kita mengeksplor di makam Mbah Buyut Sinare ing Donan, kurang pas rasanya kalau kita tidak mengeksplor juga tempat cublian itu. Sebab tempat cublian itu atau tempat sendang itu juga memiliki cerita atau sejarah di masa lampau Bolo. Hingga sampai sekarang sendang atau cublian itu masih didatangi warga yang jauh dari Kabupaten Bojonegoro. Itu katanya itu untuk media pengobatan. Seperti apakah tempat lokasinya atau bagaimanakah kondisinya, kondisi airnya? Yuk kita akan melihat bersama-sama. Siapa tahu penonton Sang Pejalan Sunyi tertarik akan mendatangi cublian atau sendang ini, monggo saja. Dan akses jalannya hanya bisa dilewati jalan kaki Bolo kalau di saat musim penghujan seperti ini. Nah, ini kita sudah sampai tempat sendang atau cublian itu. Ada dua pohon, ini namanya pohon sukun kali ya. Ada pohon sukun, dan di bawah pohon sukun ini adalah sumber mata air. Inilah bentuk cublian itu.
Ya Bolo, sebelum saya pamit undur diri, ada tambahan satu lagi tentang cerita di desa Ndonan, yaitu tentang sebuah larangan juga bagi warga desa Ndonan, yaitu tentang warga di sekitar situ itu meyakini bahwa area makam Mbah Buyut Sinare ing Ndonan itu tidak boleh ada pagelaran wayang kulit atau wayang sedalu natas. Tetapi kalau wayang golek atau wayang tengul itu tidak apa-apa. Tapi kalau wayang kulit itu warga di situ itu tidak berani melanggar cerita-cerita leluhur di masa lampau. Cukup itu yang bisa saya sampaikan Bolo, tentang kisah cerita mitos dan kisah legenda atau cerita pitutur dari Mbah Buyut Sinare ing Ndonan ini. Sebenarnya ada banyak sekali, ada beberapa cerita tentang kegoiban, tetapi walaupun itu mitos bagi warga di situ, tapi warga di situ itu mengalami. Itulah kadang warga di situ itu apa ya, kalau mendengar mitos itu warga di situ kurang cocok kalau cerita-cerita di area Mbah Buyut Sinare ing Ndonan itu dianggap mitos. Itu ya Bolo. Itulah sedikit cerita di desa Ndonan yang saya sudah ucapkan berkali-kali, dan saya pamit undur diri. Sebelum saya pamit, seperti biasa, jika ada di cerita narasi saya yang kurang pas atau yang kurang berkenan bagi penonton Sang Pejalan Sunyi, saya pribadi memohon maaf beribu maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.